Oke, teman-teman Lander Sudiarto, nggak asing lagi kita ke rumah, nggak ke rumah, ke usaha Pak Mardani. Itu toko rakyat yang kita juga kolaborasi, berkat telur masuk di situ, Tora yang bergerak di retail dan usaha software. Nah, kita ngobrol di sini santai aja, pengen hebatnya bisnis itu gitu. Jadi ada ide-ide dari Pak Mardani yang ada, kita sebagai muda-muda ini ya enak mau dapat ilmunya, kita segala macam. Nah, nanti apa yang kita obrolin, apa rencana bisnis yang mau kita garap, teman-teman bisa bisa ikutin. Dan teman-teman yang tertarik untuk usaha retail, mungkin warung apa segala macam dengan jualan aqua, jualan limited atau minum rinso atau apapun di dalamnya, usaha kebutuhan pokok yang setiap hari digunakan masyarakat. Teman-teman lagi bingung, nah Tora bisa bantu bagaimana untuk sistemnya, bagaimana ini segala macam. Karena dagang itu cuma satu, teman-teman. Jasa pelayanan itu dituntut adalah kecepatan, kerapian, kebersihan, dan ketekunan pastinya. Oke, untuk lanjut aja kita bagaimana keseruannya nanti kita ikutin ngobrol kita sama Pak Mardani. Misalnya tadi sistem itu sangat bagus, baru yang kedua saya tertariknya Pak Mardani itu, kita mau kemasnya gini, Pak Mardani sekarang bisa juga seorang motivator gitu, motivator yang sharing pengalamannya, yang bagaimana dulu memulai, betapa pentingnya dulu kalau waktu wawancara kita pertama itu betapa pentingnya komputer ya, karena komputer itu adalah yang bisa menyimpan data ribuan, bisa kita gunakan untuk apalagi bisnis yang bagus kan. Kadang-kadang bisnis itu satu yang lemah Pak, database anggap aja konsumen lah, padahal kan itu bisa diberdayakan, ada nomor kontak, ada apa untuk produk yang lain lagi gitu ya. Pokoknya di Pak Mardani saya dapat dua-dua, ide dapat, link dapat, wah kita yang muda ini cuma hanya bantu ngemasnya aja ya kan. Bantu kok yang tadi saya ngomong, kalau kita mau mulai bikin ada iklan gitu ya, buat dulu. Nanti Tora ini kan untuk sekarang Tora ada satu, ada dua. Karena juga ada TV-nya. Iya. Tinggal pasang. Iya. Bisnis prosesnya seperti apa? Itu saya nggak terlalu belum pelajari ya. Tapi yang pasti nanti kalau Tora ini titiknya, tidak apa-apa tarik aja. Tora yang udah banyak, nah kita tinggal pasang aja keliling. Karena nilai iklannya itu tergantung dari populasi titiknya. Nih, kita kembangkan dulu, mungkin ngomong kita ini kerja bakti lah. Karena kalau saya jual software 3 juta itu boleh dibilang nggak ada sisa itu buat kirim orang apa. Karena mereka yang sudah beli itu harus jalan. Jangan sampai dia nggak puas gitu ya. Jangan sampai 3 juta itu kayaknya uang hilang gitu, jangan. Jadi harus. Nah, setelah mereka jalan, mereka sudah mulai bisa dipasang TV di masing-masing titiknya. Iklannya berjalan, itu sudah income yang sudah bisa diharapkan. Karena begitu dia dapat titik ini, dia pasang iklan terus omsetnya naik, wah itu kayak orang anak narkoba aja. Wah terus Iya. Tapi sebaliknya yang dia iklan kok nggak ada hasil apa-apa, nggak ada efeknya gitu ya besok nggak ada lagi kan gitu ya. Iya. Tapi secara umum semua yang sudah dipublish dengan kemasan yang baik, diikuti kualitas barangnya yang bagus, ya pasti laku. Benar. Dan sekarang kita karena harus mulai dari sekarang. Ini contohnya sekarang telur. Di sebelah jual 23.500, ini jual 25. Kemarin sore-sore dibeli orang, kok nggak beli di sana Pak? Ketawa dia. Itu kok ketawa? Nggak beli sini aja kok, bagus katanya. Ya memang dulu
saya tuh sama seperti yang kita ngobrol kemarin sama Bang Andari. Masa-masa pandemi dulu tuh ya mobil ya di pinggir jalan semua dengan jual yang kadang-kadang kita ya sudahlah, pokoknya kita mengikuti aturan Pinsar. Pinsar ini adalah lembaga resmi dari pemerintah yang mengatur regulasi harga telur gitu ya. Ada daftar pusaka, ada Dewa Ternak. Harganya kalau Dewa Ternak, pusaka itu jauh di bawah kita. Tapi saya pikir ya ada Pinsar punya pemerintah. Yang kedua, pada saat itu ya tadi produknya beda sendiri kan? Iya. Nah, ya sudahlah, saya lebih bagus daripada saya bermain harga capek dengan barang yang dapat diketemukan di masyarakat banyak. Ya sudahlah, saya main yang barang yang benar-benar kandang pun menjaga loyalitas itu, artinya dia nggak jual sembarangan. Dia memang jaga. Ada kan banyak produsen itu berpikiran yang penting habis ada yang beli, udah siapa adu cepat gitu kan. Nah, dia sangat pegang komitmen, misalnya imbang kamu berapa mau 1 hari 1 ton, ya sudah jatahmu tetap 1 ton lah gitu. Tapi nggak tentu kemungkinan kalau tiba-tiba kita minta lebih dia tetap akan prioritaskan. Oke Mak, saya kasih gitu. Itu ada bos kita juga orang China sebenarnya. Jadi itu yang saya dapat. Makanya waktu merintis itu ya begitu. Makanya kemarin pada saat Pak Mardani bilang gimana ya masih strateginya mungkin satu Pak Mardani agak sabar, nanti akan nyampe ke orang lain itu pasti. Yang kedua ya kalau kira-kira mungkin udah kelamaan kasih ke kita. Kalau kemarin ibu saya bilang udah saya jual lagi nggak apa-apa Bu, gitu cepet, kalau di tempat kita 1 ton habis gitu kan. Mungkin ada ide kemarin gimana Bang kalau produk telurnya kita buat untuk iklan, ya bagus, tapi memang lebih bagusnya lagi dia itu akan menjadi bisnis ke depannya yang tadi itu orang akan melihat apalagi ada testimoni bagaimana dengan beli telur di Tora gitu kan. Dengan harga yang sekarang berbeda ya, orang kan memberikan kesaksian testimoninya dan itu cukup menarik. Personal branding itu kan lebih kesannya apa sengaja kayak munafik kata orang ya, padahal tinggal orangnya apakah dia personal branding lari dari kenyataan sebenarnya atau dia sesuai dengan memang pribadinya. Misal saya mau angkat personal branding Pak Mardani, ya memang Pak Mardani sosoknya yang seperti itu. Tapi yang mau kita angkat personal brandingnya bukan mengada-ngada lari dari jalurnya Pak Mardani, bukan. Tapi aktivitasnya Pak Mardani inilah yang mau kita kasih ke orang tahu. Bahwa kamu bertanya ke beliau tidak dengan akan tarif gitu. Tapi kalau kamu mau beli satu pun softwarenya, kalau harga 3 juta itu udah bukan ngitung lagi duit, tapi sudah biaya orang yang mau maintain nggak sesuai. Tapi saya pengen kamu berhasil, kamu akan menceritakan juga ke banyak orang sehingga terangkatlah daripada keterpurukan itu. Saya kan masih Pak Mardani apa yang mau lagi dicari, usaha udah jalan bagus, di perjalanan sudah dengan usia sekarang sudah puas lah. Artinya puas itu kalau secara materi ya sudah, sekarang bagaimana aku berbagi melihat orang-orang yang mungkin menganggap kayaknya susah untuk mengangkat ekonomi, padahal sebenarnya kolaborasi gampang ya, misalnya tinggal bertanya. Apalagi kalau orang kita itu banyak pekewo kan, lihat Pak Mardani mungkin lihat udah takut mau ngomongnya, padahal sebenarnya gampang. Sama satu Pak mungkin yang akan lebih bagus lagi dibuka adalah session tutorial ya Bapak itu. Jadi kita ada beberapa orang yang sudah berhasil di bidangnya, jadi tutorial itu yang kita bagi 10 menit, 5 menit lah, 5 menit ya Bang ya, 5 menit jadi orang nggak bosan. Jadi tutorial pertama ini apa mau dibuat. Nah, tapi sebelum kita buat tutorial itu adalah kita menceritakan perjalanan Bapak secara 5 menit berkelanjutan. Jadi itu torannya berdiri bagaimana, aktivitasnya bagaimana. Tapi cari bahannya nggak susah, karena memang setiap hari toko kita buka kan begitu. Ada orang kan karena ingin bermain di dunia YouTube atau bermain di dunia digital, karena dia memaksakan bukan itu aktivitasnya, sehingga dia pening membuat apa yang mau diangkat gitu. Jadi seolah dia harus buat skenario dulu ya. Bener, nah, sama seperti kita kan ngobrol sini, kita nggak ada buat skenario, artinya kita ngobrol apa adanya. Udah, walaupun banyak teman-teman saya nanya, itu gimana ya? Dibuat dulu nggak skripnya? Enggak, karena kita, maksudnya, kenapa biar nggak kayak artis itu biar gini-gini, nggak bisa. Segmennya kita bukan mau segmen mau ke situ, segmennya kita bener-bener ingin memberikan yang bener-bener dilaluin gitu. Jadi tidak mengada-ngada, sama kayak tadi Pak Mardani. Bagaimana melawan
serangan dari ini ya, soal yang modern ya, tapi bisa bertahan dengan begini, dengan ide yang begini, bahwa kadang-kadang orang berpikirnya gini, ya retail lah, udah taunya jualan produk-produk kebutuhan bahan pokok, tapi dia lupa bahwa kebutuhan arus uang transfer itu juga bisa dimanfaatkan dengan sistem ini tadi kan, software tadi ini gitu. Nah, itu yang saya pikir sama dari Pak Mardhani, itu yang mau dikembangin. Memang kendala kita untuk meyakinkan orang itu nggak dapat. Jadi saya punya teman ya, pengusaha gula, masih muda sih, dia punya CP atau PT distribusi gula. Pada saat kita ngobrol, ya dia ngomong, Mas Imbang artis nggak gitu? Saya bilang, saya nggak artis sih, tapi 2 bulan sudah 1,1 ribu ya Bang ya? Artinya dengan itu Bapak, diulas lah, 10.000 itu bukan nggak basis ya, itu berkembang gitu. Itu 1,1 ribu cuma Sabtu Minggu Pak. Sabtu Minggu, Iya. ya kan? Yang artinya kita cuma ngambil pendek-pendek gitu. Apalagi kalau dibuat ruang rubrik gitu, ruang rubrik yang artinya, yuk, kenapa begitu pentingnya keuangan? Nah, tutorialnya Bapak, kita bahas dulu keuangan. Oke, besok kita betapa pentingnya penyajian. Jadi sosok Pak Mardhani itu yang sudah harus menonjol. Maksudnya menonjolnya pagi-pagi, apa sih yang dilakukan Pak Mardhani adalah anggap aja berdoa, bangun, melihat kios segala macam. Nanti di perjalanan Pak Mardhani akan ngasih tutorial, atau kita buat upload videonya, anggap aja seminggu 5 kali atau seminggu 4 kali. Senin Selasanya adalah membahas yang santai-santai, mungkin yang membahas tutorial di hari apa kayak gitu. Tapi apapun aktivitas Bapak itu udah jadi ikon dari Tora. Tora ada hari ini ada program apa kayak gitu. Oh, Tora sekarang ada lagi program dari prinsipal ini, kita diskon sekian-sekian, udah kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya sih penuhnya ya ada beberapa sih bisa nggarap 5 atau 6, tapi dengan kita orang awam sih, kita bilang dalam arti awam gini, kita bukan sampai tim yang terlalu banyak gitu ya, sampai 5 atau 6 nggak sampai gitu. Daripada 5 sampai 6 mungkin kita hanya pakai 3 mungkin atau 2 lah. Nggak, sekarang kan kita lihat toko-toko yang trafficnya banyak itu, kalau di sana tuh ada TV yang dibuka gitu ya, itu biasanya kan ini bisa ini catch air, jadi curi pandang itu, Iya. itu dimanfaatkan. Jadi apa Bang? Kalau kita lihat, kalau dulu kan baliho jadi iklan ya. Kalau sekarang itu kayaknya TV di dalam satu tempat jualan atau rumah makan atau apa itu menjadi suatu, misal kayak kita anggap aja gini tadi, Tora ada TV, kita buat iklan, kita anggap lah gitu. Tapi suatu saat menjadi itu space iklan untuk yang disewakan bagi orang, kurang lebih begitu. Iya. Tapi artinya sih gini sih. Kalau secara ini masukan aku secara pribadi ya. Nanti Abang tinggal ninggungnya apa. Kalau saya melihatnya, angkat aja sekalian Tora gitu. Kalau saya sih, jadi channel Tora ini yang akan dilihat orang apa sih aktivitasnya, bagaimana sih perkembangannya, apa sih yang dilakukannya. Baru sosialnya apa sih, misal sosialnya tunggu saya di kecamatan teman-teman, saya akan latih 5 usaha minimarket yang dari sederhana saya akan bina menjadi luar biasa. Nah, kurang lebih kan gitu kan. Pada saat kita ngajar kan sebenarnya panjang ngajarnya, mungkin sejam, tapi dalam video kita buat 5 menit jadi kesan menarik. Besok bersambung lagi, bagaimana Bu ini ya setelah di gini. Wah, saya terima kasih untuk Tora, saya jadi banyak tahu. Ah, kayak gitu-gitu. Masalahnya kan belum ada contohnya. 3 titik itu nanti yang jadikan ikonnya untuk. Nah, makanya kan tadi kita bilang itu gini Pak. Jadi pada saat itu belum kita create. Jadi pada saat Imbang sharing dulu bicara YouTube, memang awal pertama bagaimana memulai itu kan susah ya. Dari mana langkahnya, dari mana. Waktu itu Imbang yang penting dengan langkah yang gila aja, udah tak cari dulu editornya, ketemu editornya, ibaratnya kokinya udah dapat nih, mau masak bumbu apa aja enak gitu. Tinggal dari bumbunya ya. Iya, nah sama seperti tadi, bagaimana mau untuk create-nya? Ya, yang penting misal kayak Bapak seriusnya, oke, kita mau buat channel nih, serius buat channel, udah nanti produksinya gampang. Produksinya mungkin, kita misal gini, pagi-pagi, kita ada ide hari ini, idenya apa? Selama ini, posisi TV kan mati kan, selama ini TV ini nganggur.
Nah, sekarang TV ini jadi berfungsi kita menonjolkan beberapa produk yang menjadi unggulan kita. Salah satunya berkat telur. Nah, kita video kan? Nah, berkat telur. Nih, kita lihatlah iklannya, kita buat iklan yang terpisah. Jadi kan jadi Bapak jelasin, tapi iklannya itu ada iklan berkat telur. Itu saya menjelasin di situ yang video pendek saya bilang kan, telur kita kenapa beda dengan yang lain? Pertama adalah perhatikan makanannya, bla bla. Kenapa harganya beda? Karena bahan produksinya dari awal. Nah, gitu kan? Ada ngobrol. Kita lihat ya, tes tek pecah. Nah, itu yang diulang lagi. Tapi Bapak udah jelasin kan? Nih, salah satunya berkat telur, beriklan di sini. Nah, gitu. Jadi kan orang misalnya jangan beriklan. Apa? Ini kita punya media informasi. Nah, mungkin itu. Gitu ya. Jadi kalau beriklan ini konotasinya kan memang mau cari untung. Oke. Nah, tapi kalau informasi, ya. kita sampaikan informasi. Benar. Meskipun sebetulnya sama aja, mau cari untung. Nah, disitulah tadi jadi tim, Pak. Artinya pada saat ini belum produksi, belum naik, masukan Bapak akan menjadi ini coret, edit dari dianya nanti akan melihat ya kayak gitu sih. Nah, sebenarnya keterbatasan kita pada saat dia naikin tayangan gitu, Pak, atau belum naikin, paling saya kasih masukannya bla bla. Tapi kalau ini dijadikan ruang kreativitas, maka itu tadi akan selalu ada feedback sebelum produksi. Itu yang jadi istilahnya enak. Istilahnya kemampuan di dia adalah oke, saya akan ngedit, akan sajikan ini. Tapi Bapak sebagai yang namanya anggap aja produser lah, ya kita anggap itu produser. Akan coba sebelum ini tayang, coba dibuka dulu mana bahasa-bahasa yang mau dihilangin. Oh, ini kayaknya dihilangin dikit, bahasanya jangan ini dibuang, bahasanya ini gitu. Atau nanti oke, ini video sudah ada, tambah nanti mungkin tulisan lagi diseletkan. Tulisan artinya dengan musik kayak gitu. Itu kalau kita bikin kayak gitu tuh ya, artinya cukup di flash disk saja, ditempel di situ, atau nggak usah alat lain? Sebetulnya file video dalam flash disk dimasukkan. TV sekarang kan sudah ada HDMI dan USB. Jadi kalau channelnya sudah ada USB, udah itu autoplay. Autoplay terus nanti dia terus aja loop. Ada loop, ada sekali tayang, ada loop terus tayang. Artinya semua tuh dikiranya sudah di USB-nya itu kan? USB. Nah, itu kan jadi yang artinya nanti otomatis ya, di studionya kita kan, editing apa mau masuk ini. Iya. Dan saya pikir tadi Pak banyak berkembangnya ya Bapak secara misal gini, secara motivator Bapak bisa masuk, secara motivator yang lain Imbang juga bisa masuk, secara bagaimana membentuk konten YouTube dan segala macam dia bisa masuk gitu. Jadi bicaranya sudah tim gitu. Jadi pada saat ada seorang yang akan bertanya, bisa nggak saya dibantu? Bisa. Bicara untuk softwarenya segala macam, untuk sharing ilmunya ada di Bapak. Di season yang mau nambah lagi yang baru lagi dengan milenial dengan apa? Nambah ada mungkin misalnya kayak Imbang yang artinya semua sudah praktisi yang berkumpul. Tapi untuk sisi bagaimana untuk birokrasi ada Pak Agus. Ini tim jadinya. Jadi Pak Agus sebenarnya Imbang ya itu adalah celah yang luar biasa, yang artinya proyek-proyek nasional untuk bagaimana mengedukasi ada gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dulu Imbang bercita-cita kita adalah sebuah pekerjaan yang begitu mencintai kan, enak jalan, men-sharing ilmu, bisnis kita bagus, semua sosialnya dapat. Nah itu jadi dikemas dalam arti sosial, tapi sosialnya bukan ngakalin ya, tapi memang ya kita kan ya jadi pembicara yang benar-benar pembicara profesional gitu. Kita bicara birokrasi, bicara bagaimana mau buat hak cipta segala macam, ada di Pak Agus yang mau bicara secara apanya, atau misal kayak Imbang sekarang itu tergabung di Smartsia. Jadi kalau Smartsia ada tentang motivator dan praktisi kewirausahaan yang dikasih Imbang. Cuma kendalanya Imbang Senin sampai Jumat kerja, jadi banyak nggak Imbang ambil. Tapi pada saat mereka memberikan pengajaran itu ke orang lain, ada satu yang nggak masuk, karena akan timbul pertanyaan dari anak-anak, kamu praktisi nggak gitu, kamu melakukan nggak, rasanya beda. Itu yang kadang-kadang kendala mereka. Nah sementara Imbangmu secara pribadi kenapa mendalami sebuah usaha? Karena ingin menceritakan itu biar benar-benar kita sudah melewati momentnya, bagaimana mengembanginya. Artinya kita benar-benar sudah praktekin sendiri. Bener, misal hotel itu Imbang garap dulu sebenarnya nggak pening garap hotel, karena dengan purchasingnya yang
tempo sebulan. Tapi kan kita butuh company profile, yang artinya telurmu kemana aja? Hotel ini visi ya. Nah, jadi orang kan melihat itu nggak kaleng-kaleng ya gitu. Jadi gini, ini ada cerita zaman dulu. Saya dulu masih belum punya kerjaan, saya ingin cari predikat, saya itu agen atau perusahaan besar. Iya. Nah, salah satunya waktu itu ada es krim Campina. Saya datangi ke Surabaya itu, saya minta jadi agen di Pekalongan. Di Pekalongan memang belum ada, langsung aja diiyai. Ya, jalan. Terus waktu itu ya, tahun berapa? Enggak, sekitar 83. Saya agen es krim Campina itu, omset saya 1 bulan itu sekitar 8 juta. Saya dapat diskon 10%, berarti 800.000 kan? Iya. Dikurangi listrik, memang operational cost, paling-paling tinggal separuh 800.000. 1 bulan saya dapat 400.000 dengan predikat agen es krim Campina. Jadi kalau saya karena waktu itu saya masih baru mulai kerja, belum punya duit, saya juga pernah bikin S2 yang saya masukkan ke toko-toko juga. Saya punya hasil dari S2 itu sebulan 1 juta lebih. Nah, suatu saat saya datang ke kondangan. Di kondangan itu kebetulan saya datang agak terlambat, sehingga satu meja saya ketemu dengan orang yang senior, yang tua-tua. Karena waktu itu saya umurnya baru 30 sekian gitu ya. Nah, senior-senior ini teman-temannya mertua itu. Mereka nggak kenal sama saya di Pekalongan, banyak. Kamu siapa? Oh, saya Mardani. Oh, Mardani siapa? Saya mantunya Pak Agus Tanto tuh. Oh, anunya Kokling gitu ya. Udah terus nyambung ya? Nyambung. Terus pertanyaannya apa? Kerjanya apa? Saya bikin es buah. Bikin es buah pakai plastik tuh, masukkan ke toko-toko. Apa tuh reaksinya? Oh, gitu. Padahal untungnya 1 juta ini. Iya. Dan kesempatan saya gitu lagi ditanya, ada suasana yang hampir sama, kurang lebih pertanyaannya. Kerjakan apa? Saya agennya Campina. Oh, agennya Campina ya? Wah, sehingga ini satu semua respeknya luar biasa gitu ya. Respeknya bagus sekali gitu. Dengan agen Campina tadi ya. Padahal dia nggak tahu saya agen Campina itu cuma untung 400.000. Iya. Tapi nama tadi ya. Iya. Sementara es buah yang nggak ada gengsinya itu, iya, untungnya 1 juta. Dipandang sebelah mata ya. Mata. Jadi, oh ya, seperti Bang Imbang bilang, ini kita perlu branding, nempel ke satu perusahaan besar, branding hanya untuk image bahwa saya ini orang yang dipercaya oleh satu perusahaan besar. Benar. Padahal nggak ada duitnya. Iya, benar. Sama Pak dengan tadi saya bilang tadi sebelumnya. Jadi memang ya inilah antara namanya branding ya. Karena memang Imbang mengikuti dari beberapa orang-orang jago branding, misal Subianto yang bagaimana dia iklan sudah 51 tahun, marketing, branding, sama selling. Ini posisi yang berbeda kan gitu. Tapi biasanya kalau marketing dia akan segmentasinya, kalau branding itu menaikkan itunya, kalau selling bagaimana jualnya kan, close dealnya. Jadi pikir saya bener. Tapi itu nggak terpikir sampai semanajemen itu Imbang, cuma jalan karena insting aja ya, seperti tadi Pak Mardani kan secara jalan barengan tapi melihat responnya jadi terkrit di hati, di pikiran ya. Oh begini ya namanya. Mahalnya padahal duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada, kerjanya setengah mati, listrik mati, bingung. Ya, kalau es buah listrik mati biar aja. Minum aja. Iya, siap. Lah kayak gitu-gitu dong, betul. Artinya branding kita perlu bayar. Iya. Sehingga dengan branding ini yang lain-lain kita bisa ikut masuk. Benar. Ya itu. Ya saya melihat, makanya saya melihat potensinya ada di Pak Mardani. Karena sebenarnya ke depan itu yang bermain itu adalah bagaimana menjadi seorang entrepreneurship. Yang kedua, kalau saya sih ngeliat pondasinya sudah cocok kalau Pak Mardani. Makanya itu sebenarnya kolaborasi.
kolaborasi, karena nggak semua orang akan bisa memegang semua gitu, nggak. Misalnya kalau ini secara bisnis sudah oke, pengalaman semua sudah oke, perjalanan, jadi bisa di-share semua itu, menjadi sebuah, yuk, apalagi yang bisa saya share, apalagi yang saya bantu gitu. Terus pengalaman buka toko ini, saya berpegang dari pengalaman di zaman dulu. Saya buka toko ini nggak pernah saya yang namanya minta utang dari prinsipal. Kita buka toko baru, oh harus kontan, oh iya kontan. Kita ikutin gitu ya. Ikutin aja. Sampai nanti kamu lihat sendiri bagaimana rapot saya gitu ya. Nah, setelah permintaan kita ini akan, karena tokonya mulai laku dikit-dikit naik omsetnya. Kita tetap nggak pernah, kapan kamu saya diutangin? Iya. Sampai prinsipal itu sendiri nggak tahan. Pak, ngambilnya banyak kan? Wah, saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, ini kan bisa dikasih TOP, kasih term of payment berapa 2 minggu atau 3 minggu. Jadi pada satu level itu nanti kita buka toko ini nggak usah minta dikasih utang. Tapi prinsipalnya yang kasih utang sama kita, atau distributornya, ya udah tokonya Bapak udah mulai jalan, mulai laku, mulai dikasih waktu, boleh kasih bon 1 nota, kasih bon 2 nota. Itu tuh munculnya dari mereka. Iya. Tapi di mana kita nih minta utang sama orang, kita justru dianggap kamu nggak punya modal. Mereka semakin takut ngutangnya. Iya. Takutnya apa menjadi jaminan sama kita begitu dia ini ya, masa barang kita tarik lagi. Ya kurang lebih ya begitu sama tadi. Jadi Pak Mardhani pada saat menceritakan itu bisa menjadi sebuah konsumsi yang baik bagi banyak orang. Dan itu harus di-compile di dalam satu file, ya dalam file itu di-share. Itu enaknya dunia digital sekarang. Jadi kita bisa bercerita itu sama siapa aja pada saat bercerita ke orang itu, dan orang itu juga memberikan testimoni, itu bisa menjadi pengetahuan bagi orang, dan itu orang sangat membutuhkan itu. Cuma kan mau mencarinya kemana gitu ya, ke rumah ada jam batas bertamu Pak kali kan gitu kan. Tapi kalau sudah di sebuah channel nggak ada batasan ya, bisa dikulik kapan saja, bisa kayak macam-macam. Ternyata saya nggak tahu, kalau mungkin Pak Mardhani nge-share, ternyata kan teman-teman kan mungkin merespon kan. Ya, itu ada 2 orang yang sudah tanya-tanya terus ke sini. Ada 2 orang yang sudah datang di sini tanya sama saya secara langsung. Ada. Bagaimana software gitu ya? Ya, bagaimana software, bagaimana investasinya, atau apanya. Tapi kembali mereka itu, yaitu tadi ukurannya software murah itu seperti apa? Murahnya buat mereka nggak sama yang saya bilang murah. Karena sekarang kita kalau misalnya beli Honda Accord yang harganya 800 juta, terus kita dikasih harga 500 juta kan murah. Tapi kalau 500 jutanya ini ditawarkan lagi kepada orang yang kapasitasnya 100 juta, tetap itu mobil mahal. Iya. Jadi mereka nggak bisa beli. Iya, benar. Padahal 500 juta mobil Accord ini sudah murah sekali. Iya. Nah, ini juga sama. Saya kasih mereka 3 juta, mereka bilang mahal. Karena bayangan dia murahnya itu ya 100.000, 200.000. Padahal 200.000 ini kalau dibuat orangnya berangkat ke tempat kamu untuk ngajarin aja sudah habis. Artinya yang orang lengah atau lupa atau lalai itu di kualitasnya. Maksudnya oke, mungkin tadi di bawah 3 juta ada, tapi kamu dapatnya hanya dikirim begitu. Tapi kalau ini kan sudah kita kirim, penanganannya juga kita kirim yang profesional, sehingga kebingungan dia itu sebenarnya puas gitu ya. Nah, dari situ yang tadi saya bilang tadi sama Pak Mardhani, mungkin akan ada beberapa yang akan kita benar-benar ini, mungkin salah satunya apakah dia teman di lingkungan, teman lingkungan gereja, mungkin yang akan kita ini berapa sih kamu punya mampu, oke. Jadi kayak orang ada cara bedah rumah ya, nah itu mungkin yang akan kita style. Nah, bukan style, kamu akan ini, baru nanti kita lihat. Itu contoh yang akan kita bilang tadi. Kita juga kadang-kadang banyak juga yang ngomong sama kita, cuma saya nggak percaya nggak percayanya itu masa segitunya gitu, karena kan saya orang awam juga yang baru main ke dunia digital.
Tapi saya waktu itu nangkap bahwa pesan yang paling baik itu di dunia digital gitu kan, karena cepat nyampe tidur pun kita nggak perlu diketuk rumah gitu ya, nggak perlu diketuk rumah, dia lihat gitu, dia bisa belajar, dia bisa ngikutin, dia bisa kontak gitu. Nah, sampai tadi tuh ya, sampai ada 2 orang yang datang ke sini tuh sama yang jual burung di Jepara ya bang ya, kita ngulik kandang burung, tiba-tiba orang Jakarta bisa lihat, padahal biasanya kita beranggapan yang nonton orang-orang kita dekat gitu ya. Tapi dengan dunia digital itu nggak tutup kemungkinan, karena begitu orang buka YouTube bisa jadi profil kita ada di depan dia gitu, dan judul itu membuat dia jadi wow gitu. Dan pasar potensial masih banyak, misal kayak di dunia Tora ini, Kalimantan, Sumatera, Jawa gitu, yang mungkin tadi akan Pak Agus adalah mitra yang mungkin dia, oke, kamu ada niat buka lagi nggak? Pada saat dia membuka, itu adalah sangat empuk untuk dibuat sebuah konten. Bagaimana membentuknya, membangunnya, kita buat berapa lama BEP-nya gitu kan, bagaimana ketahanan daripada software ini, bagaimana kepuasannya, bagaimana kecepatannya, itu udah berapa part bisa dibuat Pak. Dan itu adalah yang akan memunculkan follower. Follower itu adalah kita anggap, atau subscriber itu kita anggap adalah orang-orang yang pengen lagi kita berkarya kan gitu ya, berkarya lagi. Selanjutnya iya, apalagi yang bisa kamu share ke saya. Salah satunya mungkin itulah bentuk yang kita dapat gitu. Tapi ya memang ya seperti yang tadi, kalau itu misal kayak saya bilang itu benar, bisnis di Eropa itu benar bahwa dia butuh stakeholder atau butuh investasi saham. Ayo kamu mau nggak kita garapin ini? Mungkin bagaimana sekelasnya yang penemu Apple Croak itu ya, Steve Jobs itu bagaimana menjelaskan gini, udah bagaimana dia yakin yang berapa kali gagal penjualan saham dari Apple itu, tapi dia yakin kualitas tidak akan bisa dinego. Sama seperti tadi orang datang, oke, mahal ya, tapi dengan kita terus konsisten, dia akan datang kembali. Ternyata benar, mahal itu sesuai dengan effort yang akan dibuat dia dan harapan yang kita dapat. Sementara murah, enak di depan, tapi harapan kita menjauh. Kan bisa jadi menjauhnya Pak, satu lah mungkin hang, datanya udah nggak tersimpan, kita mau telepon kemana nggak tahu, nah gitu. Itu sih, yang banyak hal sih Pak, banyak hal. Itu tadi tuh kita kaget juga nanya gitu. Nanya sampai ada teman saya deket sampai ngomong, saya senang ngebang-imbang buat konten gitu, jadi saya jadi kenal yang punya Tora siapa gitu. Mungkin untuk viewers memang sekarang di YouTube itu harus bertahap terus, iya, bertahap gitu ya. Semakin hari satu video yang kita upload juga akan selalu bertambah. Nggak mungkin itu viewers tuh sedikit turun. Ya. Akan selalu bertambah. Nah dari situ mungkin yang buat saya mah jadi konten YouTube itu tuh kayak tabungan orang melihat kita. Semakin hari kan, setiap hari kan pasti ada tambah, setiap hari tambah tabungan. Jadi kalaupun satu hari kita lihat minimal itu tidak berkurang. Nah itu yang menurut saya itu jadi betul kata Bang Iqbal, adanya konten itu tidak merugikan apapun gitu. Jadi pasti ada pasti ada penambahan. Iya. Terus saya Wah ini nggak ada bubar nih, ngomong sampai pagi nih. Untung nggak ada tua. Kalau ada tua udah makan minum tua jadi. lagi jadi ya. Lagi jadi. Tapi memang saya banyak dulu ngobrol sama teman-teman anak Undip ya. Kita ngobrol, kebanyakan orang pada saat ngobrol bangun pagi, apa yang diobrolin itu tidak menjadi aktualisasi. Nah makanya pada saat saya pertama kali bisnis telur ini, orang banyak bilang harganya naik turun, saya stres, saya gila. Kalau saya cuma satu, semakin gila semakin enak bermainnya. Misal kayak orang surfing ya, semakin tinggi ombaknya semakin enak adrenalinnya. Tapi maksudnya adrenalinnya kan kita nggak buang sia-sia kayak gitu kan, tapi mempelajarin di mana ya celahnya. Oh ya, dulu saya pernah main barang Blitar Magetan, murah semurahnya, beda 10.000, tapi hancur sehancurnya gitu kan. Besok saya mau turun harga, nggak ada nilai lagi mau mempertahankannya. Orang ya udah ngikutin, nggak bisa barangnya sama dengan barang yang lain. Apa ya, saya bilang, saya ketemu dengan orang itu nawari saya, berani nggak kamu jual ini? Saya bilang, berani, saya bilang. Itu iya butuh effort yang luar biasa pasti. Orang nggak nyamber itu tadi, butuh branding tadi kan, nama itu tadi. Ya. Karena kita butuh yang tiap hari bisa ngabiskan barang kita.
Maka yang bisa menghabiskan barang adalah orang yang kita kasih kemudahan luar biasa. Ya hotel dengan tempo yang sebulan tadi kan, modal nggak ada. Pak, kata istri saya, modal boleh nggak ada, tapi harapan kan selalu ada, saya bilang.